4:30. Kalau ketahuan tidur sebelum jam itu, kita tidak menanggung resiko. Nah, kata-kata kami tidak menanggung resiko itu bagi saya merupakan pegangan dan saya sugesti terhadap diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwasih wilasaning Gusti ingkang prasaja banyu mili. Mugi tansah tumedak lan tumanduk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Sumrambah kulawarga Waraden Sagung dumadi Lestantun Raharja. Linuludan lan Sang Supamanggala wus humadeg estine has kya lumawat mring panti wisuda Aras podo risang narendra Prabu Arso Cangkrama. Menggali misteri memang sangat luar biasa, mengandung sugesti, unsur, serta beberapa mitos di alam semesta, di alam jagat raya, yang bahkan kita sendiri ingin menembusnya, dan itu merupakan edukasi, kemauan, niat jiwa, harsa, raga, dan karsa. Saya akan berbicara tentang pengalaman pribadi saya, dan disinilah perjalanan saya menyingkap dua sisi. Saya Arga Balarama. Perjalanan dimulai ketika tahun 2015, tepatnya tanggal 10 bulan Januari. Saat itu saya lulus sekolah menengah atas, dan kemudian setelah beberapa waktu saya dikirim oleh seseorang untuk bekerja mengabdi kepada keluarga dokter. Nah, keluarga dokter ini terletak di Denpasar, Peguyangan Antasura, tepatnya di Dewi Supraba. Perjalanan spiritual saya dimulai terbuka ketika saya mulai saat itu menuju tepat ke Gilimanuk setelah Ketapang Banyuwangi. Saya sendiri untuk mendatangi rumah itu, dan singkat cerita saya setelah sampailah di tempat keluarga dokter itu. Dokter itu bernama inisial PB dan Bu Dokter Idewa Ayu H. Beliau berdua merupakan ahli hipnoterapi dan Bu Dokter ahli farmasi. Uniknya, sejak pertama saya menginjakkan kaki di rumah itu, saya sudah harus menanggung sebuah protap yang bagi saya sangat berat. Apalagi rumah dengan 2 tingkat. Tingkat atas untuk candi pemujaan, di situ ada Dewa Ganesha atau biasa disebut dengan Dewa Kecerdasan, dan lantai bawah digunakan untuk saya, Pak Dokter, dan Bu Dokter melaksanakan mentoring pembelajaran. Pak Dokter adalah ahli forensik dan juga
ahli trainer di bidang basic trauma cardiac life support. Pak dokter dan Bu dokter, akad perkawinannya tidak boleh memiliki keturunan atau tidak boleh memiliki anak. Ini yang membuat saya langsung bergetuk merinding saat itu. Tetapi saya sudah bertekad, saya sudah sampai Denpasar dan saya harus melanjutkan apapun instruksi yang diberikan oleh Pak dokter. Pada hari itu saya disuruh mandi di lantai 1 dan ruangannya sangat mengerikan. Begitu saya datang, Pak dokter Bu dokter langsung menelpon orang untuk membukakan toilet itu. Toilet itu digembok dengan rantai steering. Kemudian saat itu juga Pak dokter, saya sangat ingat memerintahkan dengan bahasa Bali untuk memberi AC hisap di toilet itu. Nah, singkat cerita, sore hari tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saya mandi. Setelah mandi kemudian saya langsung dihadapkan langsung oleh Bu dokter dan Pak dokter. Dan di situ saya langsung tersentak kaget bahwa di rumah ini kamu harus tidur jam 2 dan bangun sebelum jam setengah 5. Kalau ketahuan tidur sebelum jam itu, kita tidak menanggung resiko. Nah, kata-kata kami tidak menanggung resiko itu bagi saya merupakan pegangan dan saya sugesti terhadap diri saya untuk saya tetap kuat. Kita melaksanakan kegiatan seperti biasa. Malam hari saya bagian cek logistik karena memang basic saya di protokoler dan saya juga belajar artikulasi untuk pranata cara atau Master of Ceremony. Karena besok kita harus langsung berangkat ke RSUD Kelungkung untuk melaksanakan pendidikan dokter lanjutan dan kualitas rumah sakit yang akan naik ke bintang 5. Nah, ketika kita akan berangkat, saya sudah langsung menemui kejanggalan. Sebelum berangkat, Bu dokter bilang, "Nak, bersihkan garasi." Saya tersentak kaget. Takut yang sangat berlebih hingga dalam hati saya fobia, tetapi di situ saya memiliki sebuah sugesti bahwa saya niatnya baik dan pasti saya bisa. Saya membersihkan garasi. Padahal garasi itu tidak ada mobilnya, karena Pak dokter dan Bu dokter memiliki sopir pribadi yang tepat di tengah-tengah kota Denpasar. Sopir panggilan, jadi mobilnya tidak standby. Nah, saudara-saudaraku, malam hari setelah kita pulang, hari menuju hari kedua, saat saya akan tidur tepat jam 2 malam, Pak dokter belum tidur, dan beliau hanya duduk bersilah sambil merokok Marlboro hijau, dan di depan ada dupa. Kemudian saya sangat ingat itu ada bunga mawar merah, bunga mawar putih, dan satu buah canang. Canang itu untuk sesaji atau pemujaan di dalam agama Hindu. Tanpa basa-basi saya tidur. Nah, tepat kamar saya yang menyatu dengan toilet, kita diharuskan tidur tidak menggunakan kasur dan saya hanya beralaskan karpet. Begitu juga beliau berdua. Setengah jam saya tidur, saya sangat ingat. Di situ saya seperti dicekik. Saya sangat ingat, saya mata tertutup tetapi saya dicekik dua balita. Bermain-main, berlarian, kemudian mencekik. Nah, kemudian saya membaca doa, yaitu ayat kursi, sampai 3 kali. Saya masih tercekik dan mata sangat tidak bisa dibuka, sangat-sangat sakit rasanya. Nah, saya teringat ketika saya memiliki guru dan memberikan saya ilmu, yaitu sholawat Al-Fatih. Saya membaca itu 1 kali dan langsung alhamdulillah 2 anak ini langsung terhempas. Begitu saya bangun, saya sudah tidak berani untuk tidur lagi. Nah,
Hari-hari seperti biasa, dan yang aneh, ketika pagi hari saya disuruh belanja. Ketika itu, rumah kami hampir sekitar 376 meter dikelilingi oleh pohon pisang dan pohon suren. Jadi memang untuk lokasi warung agak jauh. Kita dibukakan gerbang karena gerbang dilistrik dari bawah hingga atas. Dan Pak Dokter bilang, kamu belanja tapi tidak boleh berbicara satu bahasa pun. Nah, itu sangat membuat saya tersentak kaget. Saya hanya diberi kertas ore-orean untuk membeli perlengkapan masak dan perlengkapan untuk mencuci saat itu. Saya sangat ingat. Begitu saya ke warung, saya juga harus memakai jas. Waktu itu saya tidak menyebutkan lembaganya, tapi MHP. Nah, ini lembaga yang terkenal di Indonesia karena merupakan salah satu lembaga trainer terbaik di Indonesia, MHP. Nah, saya berbelanja, ibu warung sudah tahu, cuman menganggukkan kepala dan kita belanja seperti biasa. Saya masak seperti biasa, makan dengan Bu Dokter, Pak Dokter. Nah, setelah makan kita biasa, saya langsung disidang terkait dengan ilmu soft skill, kemudian ilmu awal. Waktu itu saya diberikan ilmu hipnoterapi, mematahkan pensil dengan jari, kemudian mematahkan kikir dengan jari, dan itu saya ulang-ulang sampai sore hari. Kejadian ini yang membuat saya sangat takjub sekaligus terkejut dan membuat saya lebih penasaran karena itu masih hari ketiga. Beberapa hari berselang, hari-hari seperti biasa, tibalah saatnya. Waktu itu 29 Januari, tepatnya pukul 11 waktu malam. WIB Wita 23. Pak Dokter mendapatkan telepon dari seseorang tak dikenal karena memang beliau berdua tidak menggunakan BlackBerry Messenger tetapi masih menggunakan HP phone. Ditelepon dan saya harus ditinggal sendirian ke Mataram, Lombok. Karena di sebuah universitas di Mataram akan ada pelatihan kegawat daruratan dan pelatihan forensik. Saya hanya menata untuk pantum, kemudian nata peralatan kesehatan, dan biasanya saya selalu diajak untuk memberikan teknik protokoler ataupun mobil evakuasi darat, evakuasi helikopter. Biasanya saya disuruh untuk memberikan materi itu. Tetapi kali ini ada yang aneh. Nah, sebelum berangkat, Bu Dokter biasanya memberikan canang jam 6 sore. Beliau memberi canang di pintu-pintu itu jam 11 waktu akan berangkat. Beliau bicara, "Nak, jangan singkirkan canang ini dan jangan ambil uang di canang ini." Nah, seketika itu saya merinding dan sampailah beliau berdua berangkat dan gerbang dikunci seperti biasa, listrik dinyalakan, dan otomatis untuk mengantisipasi ketika mungkin saya selaku abdi kabur atau bagaimana. Nah, itu di luar pemikiran saya, karena di situ saya hanya belajar dan bekerja. Hujan, nah setengah 12 hujan mulai turun, sangat deras, lampu seperti normal, tetapi saya tidak bisa melihat cahaya di luar karena memang semua pintu dikunci secara otomatis dan digembok. Karena memang di Bali pintu-pintunya kayu, tidak ada jendela dan fokus semua hanya ukiran belakang. Dan saya hanya bisa bermain game dan membaca buku saat itu. Nah, saya memutuskan untuk menguatkan hati dan jiwa saya di umur saya yang masih 19,5 tahun waktu itu. Saya langsung membaca surat Yasin. Nah, saya masih sangat teringat ketika saya membaca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, baru sampai wal Qur'anil Hakim, dari atas pura itu terdengar suara sangat mengerikan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah,
bersamaan dengan petir dan hujan yang menyerbu waktu itu. Sontak saya seakan-akan kehilangan kesadaran, tetapi saya masih bisa mengontrol. Karena waktu itu saya Pak dokter langsung telepon, HP saya berdering, Evercross, masih karetan, itu saya angkat. Pak dokter hanya bilang dalam bahasa Jawa, "Le, setan Bali orang ngerti bahasa Jawa, saiki turu." Nah, ketika saya mau tidur, otomatis saya belum bisa tidur. Saya masih wiridan sholawat Al-Fatih itu di dalam hati, termenung dan akhirnya saya tertidur sangat lelap. Saya bermimpi seakan-akan memandang langit gelap, tetapi hanya ada bintang-bintang. Setelah itu saya baru terasa seperti ada yang menggeret selimut saya sedikit. Saya langsung sontak refleks. Nah, setelah saya persekian detik saya membuka mata, saya langsung terlempar ke tembok tepat sebelah pintu toilet. Lah, begitu saya terlempar, disitulah saya tercengang, tidak bisa berkata-kata satupun, berdoa pun juga tidak sempat. Terlihat Leak mukanya merah, lidahnya mengeluarkan darah, menjulur mendekati saya sangat besar, dan itu tangannya seperti akan menikam. Yang saya hitung hanya kalau dalam orang Jawa bilang ini ros atau garis jari, itu ada 6. Nah, baru pertama kali saya melihat makhluk yang sangat menyeramkan, lebih seram dari film manapun, dan itu hanya berdurasi 10 detik mungkin. Hampir maju dan dia hanya bergueleng-gueleng, tangannya diangkat seperti menjoget dan kembali lagi ke situ. Nah, saat itu saya masih termangu, entah berapa lama saya termangu, dan saya tertidur. Pagi hari menjelang, saya sudah tidak kuat. Saya sudah tidak kuat. Itu hari ke-26 saya di rumah itu. Hari ke-26 saya akhirnya merencanakan untuk pergi dari situ. Nah, Pak dokter juga beliau juga tidak lepas tanggung jawab, tetapi untuk makan, kemudian gaji saya juga sudah diberikan, hak saya sudah diberikan, walaupun saat itu hak saya sudah saya kirim seutuhnya ke keluarga saya, dan sampai hari ini masih saya simpan nomor rekening transferan gaji pertama saya untuk sekolah adik saya dan ibu saya. Itu yang sangat bikin saya termotivasi hingga saya bertahan hingga 26 hari. Nah, pagi hari seperti biasa saya menyirami mawar, saya masak sendiri. Nah, saya berencana untuk pergi. Ketika saya lewat pura kemudian saya melompat, pasti saya akan mati, karena memang rumah di Denpasar sangat tinggi-tinggi, juga jarang perkampungan. Hampir 24 jam hanya terdengar suara lembutan, atau istilah dalam Jawa itu gamelan. Saya memutuskan untuk menggali tanah menggunakan alat seadanya. Setelah saya gali kemudian saya tutup dengan tempat sampah yang besar, karena memang di depan halaman di sebelah patung Dewa Wisnu itu ada tempat sampah yang seperti pot besar. Nah, itu saya gali sampai maghrib. Bu dokter pulang dari Lombok, karena memang pelatihan CI atau Clinic Instructor memang hanya 1 hari untuk prepare. Nah, saya sudah sangat takutnya ketika nanti terbongkar. Tetapi saya tidak putus semangat. Saya yakin Ilahi Robbi masih memberikan jalan, dan saya bisa melihat langsung hal-hal yang luar biasa saat malam itu mentoring.
Saat mentoring malam itu sepulang dari Lombok, Pak dokter berkata, "Le, kamu bawa HP?" Waktu itu saya ingat BlackBerry Bold apa BlackBerry apa itu saya nggak tahu. "Jangan kamu lihat rekamannya, kamu muter keliling rumah 7 kali, tepat nanti jam 1. Waktu itu saya sangat ingat materi yang Pak dokter berikan kepada saya, yaitu teknik marketing dan juga teknik propaganda. Nah, setelah menyelesaikan 2 materi ini, saya langsung disuruh keluar, Pak dokter di atas, dan yang bikin saya kaget ketika saya keluar dibukakan gerbang itu, Pak dokter Bu dokter hanya menyalakan lentera atau waktu itu lilin lah, karena saya bilang lilin dan hiu atau dupa. Saya mulai berjalan, walaupun saya sangat takut karena mental memang ibarat kata siap tidak siap, tetapi waktu itu memang saya belajar bahwa ketika saya bisa mengendalikan diri, maka hal-hal atau aura positif yang saya miliki pasti akan mengikuti saya. Saya berjalan hingga putaran ke-6, saya sangat ingat saat itu, di depan gang nomor 38, sampai saat ini juga masih ada, saya terdengar lolongan anjing. Biasanya anjing terdengar lolongan bersamaan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan ini lolongan kok pukul 1:23 saat itu. Tapi saya tetap berjalan. Nah, tibalah di depan pohon aren yang terakhir sebelum saya kembali ke rumah, terdengar seperti lolongan serigala. Sangat nyata dan masih ada rekamannya, terdengar sangat jelas lolongan serigala. Waktu itu juga bulan purnama, saya sangat ingat hari Selasa Pahing, tepat weton saya di jam itu juga. Ya, agak merinding. Nah, saya ke atas, Pak dokter mengambil HP, "Kamu istirahat, besok bangun jam 4. Hanya seperti itu, tanpa melihat review dari apa yang saya dapatkan dengan kamera. Jadi seakan-akan saat itu saya memang bibir sudah putih, mata sudah, ibarat kata pikiran saya bertarung sendiri di usia yang masih muda, mental seperti itu. Tetapi di sini saya memiliki harapan. Seseorang yang masih memiliki harapan, berarti di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Itu kata-kata yang sangat saya pegang untuk prinsip saya. Nah, jam 4 saya bangun. Saya seperti biasa mengecek seperti peralatan SPGDT waktu itu, karena memang 4 hari lagi kita akan ke Singaraja untuk melatih batalion di Singaraja. Itu batalion I Gusti Ngurah Rai, spesial medis. Nah, jam 4 saya bangun, Pak dokter sama Bu dokter seperti biasa sudah bangun. Nah, sekali lagi Tuhan masih berpihak kepada saya. Ada telepon entah dari siapa, dan 4:30 tepat Pak dokter dan Bu dokter hanya bilang, "Mas Serga, siapkan sarapan." Nah, waktu itu saya hanya menggoreng telur dan seperti biasa sarapan, dan Pak dokter Bu dokter kembali naik mobil EPV itu lagi dengan sopirnya pergi. Saya melanjutkan untuk menggali tanah dan sampailah ke galian yang terakhir. Nah, sontak ketika itu saya langsung merapikan barang, mengemas barang, menggunakan kardus, karena memang saya tidak bawa tos waktu di Denpasar, saya menggunakan kardus. Saya mandi. Nah, ketika saya mandi, hal inilah yang membuat saya trauma dan langsung berlari, dan masih sangat banyak barang saya yang tertinggal di sana. Karena ketika saya akan mencuci muka di toilet itu sangat penuh dengan darah, hampir darah semua. Saya tidak jadi mandi, saya langsung kabur. Alhamdulillah saya bisa kabur. Langsung saya ke warung. Saya sangat ingat di saku saya hanya menyisakan uang 25.000 dan HP Evercost. Ya, waktu itu masih ada paket data
sekitar 73 MB. Saya kembali ke warung itu untuk mengecer rokok. Kali ini saya gugup, takut, marah, sekaligus bersyukur. Dan di warung itulah pertama kali saya membuka suara. Bu, saya beli rokok Surya 3. Nah, ibu warung itu bilang, kok nggak pakai seragam MHP? Kenapa kan? Nah, saya cerita, Bu, saya sudah tidak di rumah itu lagi, saya akan kabur. Nah, begitu saya bilang seperti itu, ibu itu mempersilahkan duduk di depan atau di teras rumah sebentar. Nak, sebentar, ibu mau bicara kan? Seperti itu. Nah, dari situlah yang menambah saya lebih merinding 16 kali lipat mungkin. Ibu itu bilang, rumah itu IMB-nya sudah dibebaskan oleh pemerintah, Dik, sejak tahun 1998. Digunakan lagi tahun 2004 dan yang terakhir digunakan tahun 2007. Dan itu tidak ada yang betah kecuali beliau berdua. Karena Pak Dokter dan Bu Dokter ini memang agak misterius. Tamu-tamunya juga misterius. Terus beliau melanjutkan ceritanya, yang intinya rumah itu tahun 98 ada kontraktor, kemudian hampir reformasi dan bangkrut, tidak ada tender tahun itu, menanggung banyak beban hutang, istrinya baru melahirkan 2 anak kembar, dan cerita beliau, si ibu tua ini yang penduduk asli itu, istrinya shock karena suaminya gantung diri tepat di kamar yang Pak Dokter dan Bu Dokter gunakan. Kemudian istrinya trauma, anaknya diminumin susu dicampur dengan Gramason atau obat pemati rumput yang kemudian dikubur di rumah itu. Tepat untuk saya tidur hanya diberi tanda pipa berbentuk T yang awalnya saya kira itu adalah septic tank. Dan yang paling tragis, ibu itu gantung diri tepat di toilet yang saya gunakan sehari-hari. Dan toilet itu sejak tahun 2004 tidak pernah dibuka oleh Pak beliau berdua, dan setelah saya ke situ dibuka karena sebelum saya yang mengabdi di situ juga kebetulan orang Wonosobo, orang Kalibawang, namanya Mas SKR. Beliau juga mengatakan hanya betah di situ 1 minggu. Nah, dari situlah saya akhirnya tahu, tetapi di sini juga ada sebuah nilai aura positif yang saya dapatkan dari Pak Dokter dan Bu Dokter. Karena Pak Dokter bagi saya adalah agen rahasia yang sangat luar biasa. Beliau orang Pati, ABRI, dokter, master hipnosis, dan tamu-tamunya juga luar biasa. Cara dia untuk mengisolasi diri, anti radar juga sangat luar biasa. Bu Dokter juga ahli marketing dan ahli farmasi, karena merupakan salah satu dosen di Ubaya, juga saya sangat menghargai beliau. Singkat cerita, saya berjalan. Mungkin saya berjalan sekitar 10 kilo. Tepat jam 9 pagi hingga jam 1 siang. Yang saya cari hanya satu untuk pertolongan saat itu. Kantor PWNU Bali. Karena di Bali memang sangat jarang saya menemui kantor PCNU. Kebetulan di Wonosobo juga saat itu saya beraktivitas juga di kantor itu, dan di sana juga saya mencari kantor itu, dan saya berjalan terik matahari sampailah saya ke Gunung Saputan. Gunung Saputan di seberang perempatan ada namanya kantor PWNU. Yang bikin saya unik, kantor segede itu gerbang tidak dikunci, lampunya masih menyala. Istirahat saya di situ hingga sore hari, tepat jam 6 sebelum matahari tenggelam. Saya teringat
sebelum saya berangkat, saya memiliki teman dari Kecamatan Garung dan juga cucu dari kiai ternama di Wonosobo. Sebelum saya berangkat, dia memberikan saya satu bekal, satu nomor. Mas, kalau kamu butuh apa-apa di Bali, kamu hubungin ini. Nah, saya sangat lega saat itu dan saya menghubungi orang tersebut. Namanya DR. Ya, saya sangat ingat namanya DR. Saya menghubungi. Saya BBM tidak bisa, akhirnya saya telepon. Setelah saya telepon 2 kali, akhirnya beliau mengangkat. Iya, ini siapa? Suaranya datar. Karena kita masih seumuran. Suaranya saya sangat ingat, masih terngiang, dan saya juga masih banyak menghafal kata-katanya. Iya, ini siapa? Iya, saya Arga. Saya tolong. Saya ditolong. Saya ingin pulang. Saya berada di kantor PWNU. Dan dia hanya menjawab, baik, saya ke situ. Sekitar 45 menit, pukul 19.32, dia datang menemui saya di depan. Dia memandang saya, mukanya juga sangat pucat pasi. Dia menggunakan Kimco yang sudah rusak, tidak ada plat, selebor juga sudah menggunakan solasi. Dia bilang, kamu tidur di tempat saya saja. Dia hanya bilang seperti itu. Saya tidak berani tanya untuk lebih lanjut karena saya juga masih fokus menenangkan trauma saya sendiri. Saya membonceng si DR, sampailah di kos-kosannya dia, tempat untuk dia beristirahat. Di sini juga saya terlihat ngeri karena memang ruangannya berjejer-jejer, ada 7 ruangan, dan di depan ada halaman yang luas. Setelah halaman luas ada tembok tempat desa. Desanya juga sangat sepi, tengah-tengah tembok juga hanya pohon beringin. Saya masuk ke rumah DR yang sangat memprihatinkan. Sudah banyak sarang laba-laba, kemudian plafon yang sudah mulai pecah. Hanya ada dua tempat tidur yang ala kadarnya, ada air putih, kemudian tidak ada makanan sama sekali saat itu, walaupun saya sangat lapar. Saya bercerita kepada DR, saya mengalami seperti ini, saya ingin pulang, ingin kembali ke ibu saya. Saya hanya kepikiran ibu sama adik-adik saya waktu itu. Dia hanya menjawab, baik, dan kamu sini dulu. Dia hanya seperti itu dan dia keluar. Saya menunggu. Dia kembali hanya membawa nasi, kemudian tempe goreng biasa itu yang bulat-bulat ada 4, kemudian sayur sawi. Saya makan, dia nggak makan. Saya tanya, kamu tidak makan? Saya tidak makan. Silahkan dimakan, saya mau tidur. Dia hanya berbicara seperti itu. Tanpa pikir panjang saya makan, kemudian saya tidur karena sangat lelah. Pagi hari saya bangun, dia sudah tidak ada. Itu yang membuat saya seperti shock terapi. Akhirnya saya mencoba sabar, mencoba menenangkan pikiran, karena ibarat kata juga saya sudah berada di tempat yang sangat nyaman. Pukul 8, DR datang lagi. Dia datang, dia langsung membawakan sebuah amplop berisi tiket yang masih saya simpan, berisi Denpasar Temanggung UBL. Tetapi pemberangkatannya dari Terminal Ubung masih besok, alias saya harus berada di sini selama 1 hari. Dia hanya bilang, kamu pucat sekali, ayo ikut saya. Tanpa basa-basi, saya mandi. Air tidak mengalir, tapi masih ada air di situ. Saya gunakan secukupnya, kemudian saya minum, dan kita berangkat. Nah, berangkat ini, dan disinilah saya pertama kali melihat keindahan Pulau Dewata. Saya melewati tol tengah laut, dan yang pertama itu saya diajak ke Sanur. Dari hanya memarkirkan motor di bawah pohon. Saya bilang, kok kita tinggal masuk? Iya, tinggal masuk. Nah, saat
itu terlihat jelas gerbang Sanur Bay. Kita tinggal masuk. Nah, akhirnya saya bersantai di sana dan dia juga sudah membawa minuman. Jadi setelah kita berangkat, di dashboard Kimco sudah ada minuman buat saya. Kamu minum. Saya bilang, loh, kamu nggak minum? Saya sudah kenyang tadi, saya sudah sarapan. Dia hanya bilang seperti itu. Saya bersantai di Sanur, dia juga bersantai. Nah, yang fenomena yang paling saya ingat ketika dia memetik bunga kamboja diselipkan di telinga saya. Kamu akan terlihat kuat ketika pakai ini. Boleh saya difotokan? Nah, saya minta gitu. Dia memfotokan saya. Ekspresinya masih datar karena memang anaknya sangat lugu. Dia memfoto saya. Nah, kita akhirnya jalan ke Sanur. Setelah itu kita balik kanan atau kita ke Kuta. Nah, saya tidak berpikir aneh-aneh saat itu. Kita ke Kuta, dia mengajak saya ke Hard Rock. Dia mengajak saya ke Hard Rock Resto. Kita parkir di Sanur di sebelah Oplet ya, kalau di sini mungkin namanya Hijet. Nah, saya disuruh nunggu di dalam restoran Hard Rock itu. Orang-orang banyak yang memenang saya, bule dan sebagainya memenang saya. Nah, dari langsung masuk ke dalam pemikiran saya, mungkin beliau temannya banyak di sini. Dia membawakan saya makan dulu. Saya sangat ingat waktu itu saya hanya makan nasi sama ayam Kentucky lah. Saya makan, tapi dia tidak makan. Dia hanya duduk di depan saya karena mejanya kotak. Ada ukiran naga di situ. Dia hanya mengelus-elus ukiran naga itu. Kamu nggak makan? Enggak. Oke. Akhirnya kita sampai ke Kuta. Sampai Kuta pukul 6. Sudah hampir malam. Di Kuta saya tidak mempedulikan siapapun karena memang saat itu seakan-akan orang-orang acuh tak acuh kepada saya. Saya juga berpikir namanya juga orang luar negeri ataupun orang penduduk asli, saya tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Saya ingin difoto lagi. Dia memfoto saya, tapi dia tidak mau difoto, dia tidak mau untuk foto bersama saya. Besok saja, kalau kamu sudah di Jawa, kamu sudah tenang, kita berdua di sana foto. Nah, malamnya setelah dari Kuta kita nginep tidur di kos itu lagi. Dia pulang langsung tidur, saya juga langsung menyusul tidur. Dan kita bangun pukul 9 pagi. Dia juga sudah bangun. Dan saya tidak pernah melihat dia menggunakan pakaian yang berbeda. Selalu itu saja. Ketika saya tanya, pakaian saya masih di tempat kakak seperti itu. Tapi saya juga tidak berani bertanya apakah dia punya keluarga di sini atau kakak di situ. Kita menuju Terminal Ubung pukul 1 karena pemberangkatan bis Safari Dharma Raya tepat pukul 2. Hanya 1 kali diberangkatkan dan itu 2 hari 1 kali. Di Terminal Ubung dia hanya berpesan kepada saya, kamu selamat ya sampai di Jawa, tetap istiqomah. Hanya seperti itu, dengan menggunakan peci hitam dan mata yang datar. Kemudian saya beranikan tanpa tutur kata yang berpanjang lebar, saya mengajak dia selfie dan dia hanya tersenyum datar. Nah, singkat cerita saya sampai di Wonosobo. Yang saat itu ibu saya langsung kaget. Tetapi ini adalah sebuah perjalanan pendidikan, perjalanan spiritual, perjalanan hikmah. Nah, hikmah yang saya peroleh hingga saat ini yang tidak akan saya lupakan dan sudah saya tulis di dalam buku pribadi saya. Seminggu berselang, saya dipanggil oleh komandan salah satu organisasi saya, yaitu di Banser. Kemudian saya dibawa ke Pondok Pesantren Al Asyariah. Waktu itu Abah Fakih Muntaha masih sugeng. Beliau berpesan kepada saya,
mulai besok kamu minggu depan ngelatih pertama di Ndrondowo. Saya masih ingat kita bertiga saat itu, dan saya hanya mengiyakan saja, siap nderek tahu. Saya kembali lagi bersama teman-teman Euforia, bersama teman-teman ikatan pelajar saya yang kebetulan pada hari Sabtu atau 2 hari berikutnya ada agenda di Tugu Muda Semarang yang diresmikan langsung oleh Pak Ganjar Pranowo saat itu. Nah, di Semarang saya bertemu dengan teman-teman Cilongok dan juga teman-teman Kroya dan sebagian dari Bulakamba Brebes. Saya berbicara, alhamdulillah kemarin saya ditolong oleh teman ini. Saya bercerita, saya di Bali mau pulang ke Jawa ditolong oleh teman ini. Tiket juga saya dibelikan, makan juga saya alhamdulillah di sana ditolong oleh teman ini. Teman siapa mas? Ini saya tunjukkan foto saya waktu di Terminal Ubung. Sontak teman-teman ini menangis karena ternyata si DR ini yang bekerja di instalasi sudah meninggal 40 hari yang lalu. 40 hari tepat waktu saya dijemput dia. Saat itulah saya tersentak kaget, dan setelah pulang dari Semarang selang 1 minggu saya mencari keluarga DR dengan teman saya berinisial S dari Wadas Lintang, Wonosobo. Nah, di situ saya bertemu dengan keluarganya. Sontak keluarga di rumah ada ibu, kemudian kakak juga menangis. Ya, di daerah Banyumas saya juga masih sangat merasakan, karena bapak ibu beliau juga ditambang dan menceritakan bahwa anaknya memang sangat baik seperti ini. Nah, itu menjadi sebuah kenangan saya, hal yang tidak terduga, yang mungkin sangat sulit dilogika, tetapi ketika kita memiliki sugesti, satu kata yang diucapkan beribu kali itu akan menjadi sebuah doktrin atau rasa yang utuh. Nah, teman-teman, mengungkap nilai misteri memang tidak bisa kita rengkuh dan kita pelajari, kita teliti hanya dalam satu sisi. Maka saya merasa tertantang untuk di kemudian hari. Kenapa? Ketika saya melatih di tempat-tempat yang angker untuk cara kamalam, saya selalu ikut mensurvei makam, menemukan hal-hal yang ganjil. Dan mungkin teman-teman di lingkup Wonosobo sudah tidak asing ketika terdengar tahun 2015 peristiwa Jembatan Tirip. Itu kita juga di sana. Kemudian peristiwa 3 bola mata di Jemblung yang saat itu diangkat di Trans TV, juga saya ada di sana. Kemudian peristiwa Wonosari, Desa Kalikajar, juga saya pernah di sana bersama teman saya. Memang banyak hal-hal yang saya pelajari untuk membuat mental saya semakin kuat, bahwa memang mindset, mind, heart, body, dan spirit harus menjadi satu, menjadi kesatuan yang luhur untuk kita menjadi kuat. Nah, saya akan flashback ketika setelah saya kembali ke keluarga DR, dan saya juga mendoakan untuk yang terbaik buat DR. Setelah 1 tahun, tepatnya tahun 2017 akhir bulan Desember, saya ke tempat keluarga itu lagi. Ternyata keluarga itu juga sudah pindah di Kalimantan dan sampai sekarang tidak ada kabarnya. Kebetulan teman saya yang memberikan nomor CDR ini sudah lulus kuliah dari Jogja, dan saya menemui beliau
Saya tanya, dulu nomor yang kamu kasih ke saya, apakah kamu sudah komunikasi dia sebelumnya? Beliau sudah tidak, saya komunikasi sudah ada 3 bulan. Saya bercerita, dia juga tersentak kaget, dan kita waktu itu berdoa bersama-sama, saya, ibu saya, dan Mas S ini yang dari Jogja, bahwa dia juga tidak tahu bahwa nomor yang dia kasih dan yang menolong saya sudah meninggal 40 hari lusa. Nah, teman-teman, inilah 2 sisi yang kita gali dari berbagai persepsi, berbagai aspek dan sudut pandang yang berbeda menjadi satu untuk menemukan piramida yang jelas. Maka tetap kita gali, dan saya akan terus menggali kisah-kisah misteri horor dimanapun berada. Kita akan jangkau, kita akan berinteraksi, kita akan bersinergi untuk menemukan hal-hal yang gaib tetapi bisa kita sinkronkan. Pada dasarnya, kisah pribadi saya adalah untuk pengalaman pribadi saya dan juga untuk menjadi bahan renungan aspek dalam kehidupan kita dan juga menjadi motivasi kita serta menjadi fragmen di mana kita mengarungi kehidupan agar tetap waspada, hati-hati. Istilah Jawa niti, toto, dan tetes. Saya Arga Balarama. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Sekian dulu dari saya, pamiyaking warono, kinaryo sasono, hamumayu, hayuning sasomo. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.